Puji, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas perkenannya di siang hari ini kita bisa bareng setelah beberapa kali 2 minggu kalau nggak salah kita eh, off karena beberapa kegiatan kita yang luar biasa, sehingga di hari Jumat kemarin kita juga belum bisa melakukan kegiatan SKAT ini. Seperti biasa, kegiatan SKAT ini eh, dari kita dan untuk kita, tapi ada beberapa yang perlu diketahui semua yang ada di BPS. Sepertinya ada request mungkin atau ada yang ikut dalam kegiatan SKAT kali ini, yaitu teman-teman dari Telkom University. Mohon izin, mungkin ada dosen atau dari mahasiswa yang rencananya nanti menjadi agen-agen statistik yang rencananya kita akan membentuk satu pojok statistik di Telkom University. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk InDesign kali ini atau eh, pelaksanaan SKAK kali ini, yaitu kita akan belajar bersama untuk menyusun publikasi di BPS secara khusus, dan nantinya teman-teman di Telkom juga membantu men-share atau sharing knowledge juga kepada teman-teman kita di kelurahan menggunakan aplikasi InDesign, yang saya coba harapkan ya, baik pegawai-pegawai BPS Kota Surabaya secara khusus dan teman-teman dari Telkom University untuk mempunyai kemampuan menyusun publikasi menggunakan InDesign dan memberikan sharing knowledge kepada kelurahan-kelurahan cantik yang nantinya kita akan lakukan sharing knowledge-nya rencananya di 2 minggu yang akan datang. Di SKAK kali ini berjudul atau belajar menyusun publikasi menggunakan InDesign. Nah, teman-teman itu bisa nanti, sepertinya Pak, karena ada kesibukan yang kemarin flyernya sudah Pak Alfian, tetapi saya minta karena ada kesibukan yang lain, saya minta Pak Bilal untuk men-share ilmunya sehingga ada pergantian narasumber nggih, Bapak Ibu. Jadi nanti Pak Bilal saya minta tolong pengenalan InDesign, karena kita bukan hanya tapi ada beberapa dari teman-teman di Telkom University. Tolong pengenalan dulu, dasar-dasarnya bagaimana. Kalau bisa mulai dari awal itu lebih bagus, sehingga di 2 jam ke depan ini teman-teman Telkom University juga bisa mampu melakukan atau membuat publikasi menggunakan InDesign. Tujuan dari SKAK ini, ya, kenapa sih kita melakukan SKAK untuk pembelajaran atau menggunakan InDesign ini? Pertama, karena di BPS semua untuk publikasi kita semua menggunakan InDesign. Saya harap teman-teman semua, khususnya teman-teman di BPS Kota, gitu ya, semua tolong tingkatkan keterampilan desainnya. Kemarin one man one innovation atau one man one talent, saya minta salah satunya memang skill untuk InDesign-nya luar biasa. Kemudian jika sudah paham terkait dengan InDesign, saya harap produktivitasnya publikasi-publikasi kita meningkat. Yang sebelumnya, misalkan kita sebelumnya eh, sekitar 30-an publikasi, kita tingkatkan sehingga produktivitas untuk publikasi di BPS Kota secara khusus itu lebih luar biasa. Kemudian teman-teman, untuk kenapa kita menggunakan Adobe InDesign ini, gitu ya, ada beberapa keuntungan. Kenapa sih Pak? Kok ada beberapa pertanyaan kemarin juga. Kenapa sih kok nggak menggunakan Word saja gitu? Kenapa sih nggak menggunakan alat yang lain? Kenapa sih InDesign gitu ya?
Ya, secara secara global, InDesign itu karena dia satu satu produk gitu dengan banyak banyak fitur-fiturnya itu satu produk dengan Adobe ya. Jadi banyak fitur-fiturnya itu fleksibel dan eh, karena karena dia biasa produk Adobe itu kita terkait dengan desain dan tata letak publikasi secara profesional, maka kita bisa kita bisa melakukan join dengan beberapa produk Adobe yang lain, misalkan Photoshop, misalkan apa lagi yang terkait dengan grafis-grafis. Nah, ilustrator mungkin itu bisa disampaikan atau bisa langsung. Tetapi kalau di Word kadang-kadang kalau misalkan capturean di Word atau data tata letaknya itu tidak sinkron dengan eh, apa tidak sinkron juga ngontrolnya susah dengan InDesign. Nah, kemudian yang kedua di InDesign ini bisa mampu melakukan penanganan halaman ganda, halaman banyak itu bisa. Memang di Word ada, tetapi kalau misalkan di Word itu grid-nya atau guidance-nya itu tidak secanggih di uh, InDesign. Memang si InDesign itu memang khusus untuk project dan buku-buku yang berhalaman banyak. Sementara kita halaman kita setiap publikasi aja sudah ratusan. Terus kemudian juga kalau misalkan kita membuat majalah, membuat brosur, itu fitur-fiturnya di InDesign lumayan lumayan lengkap dan paripurna. Kemudian tadi juga saya sampaikan integrasi ke Photoshop bisa diekspor ke Illustrator misalkan atau bisa diimpor dan diedit untuk elemen-elemen grafis itu bisa di InDesign ini. Kemudian ada banyak lah fitur-fiturnya, monggo silakan cek atau nanti Pak Bilal bisa menyampaikan. Yang jelas pengelolaan gambarnya atau eh, jika ada gambar-gambar grafisnya itu akan lebih baik dan eh, gambarnya gambarnya lebih smooth, tidak akan pecah dan tidak mengurangi dari kualitas gambar tersebut. Mungkin itu ya teman-teman. Saya minta teman-teman semua kalau bisa Pak Bilal ada yang dari apa ada alat ukurnya. Saya minta teman-teman semua di sini ada alat ukurnya untuk sebelum seperti apa, setelah jenengan berikan sharing knowledge ini seperti apa. Kalau bisa bikin satu tugas, kemudian boleh di homework atau bawa pulang. Satu tugas satu orang untuk mendesain di di InDesign sehingga outputnya sudah layak nggak sih gitu. Karena jangan hanya yang seperti kemarin SPSS dari ini ada tugasnya sudah layak terus kemudian salah satu atau salah dua akhirnya dijadikan. Nah, InDesign saya minta seperti itu juga. Saya minta Pak Bilal nanti ada beberapa yang jago nanti, oh ini sekiranya jago atau paham banget terkait dengan InDesign, nah saya minta di list kemudian disampaikan ke saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh, di sini ada Pak Arif Ramadan nih. Ini yang Telkom University Pak ya. Oh, selamat siang Pak. Assalamualaikum. Selamat datang di room teman-teman nih di sharing knowledge antar kita, SKAK namanya Pak. Jadi di BPS setiap Jumat biasanya ada sharing knowledge antar teman-teman semua. Jadi kalau misalkan yang sudah paham, diingatkan refresh kembali. Kalau yang belum paham, eh, bisa belajar lagi sehingga bisa saling menutupi antar satu dengan yang lain. Selamat datang Pak, jenengan dengan tim yang mungkin bisa nanti bisa dikasih kesempatan ya, Mbak siapa ini Mbak Ir untuk Pak Arif dari Telkom University, sama-sama Arif nih untuk bisa memberikan apa yang bisa disampaikan kepada kita semua. Saya akhiri bila itu Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah.
Baik. Terima kasih Bapak Arif Chandra atas arahan yang disampaikan. Sebelum melanjutkan acara selanjutnya, yaitu paparan materi, kami mohon Bapak Ibu hadirin untuk menghidupkan kamera untuk sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh Bapak Falah. Monggo Bapak Falah, kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu semuanya. Baik, Bapak Ibu semuanya, sudah siap. Oke, yang pertama, ya sudah baik. Baik, Bapak Falah, terima kasih. Kami persilakan Pak Arif Ramadan sebagai perwakilan dari Telkom University untuk menyampaikan arahan dan sambutan sebelum acara inti pada siang hari ini. Monggo, Pak Arif, layar dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Warahmatullah. terima kasih Bapak Ibu semua. Suatu kehormatan bagi kami dan tim dari Telkom University dapat bergabung dalam kegiatan belajar menyusun publikasi dengan InDesign. Di sini mohon izin kami tim membawa teman-teman mahasiswa untuk yang kemarin sudah kami list sebagai tim InDesign dan tim infografis untuk kegiatan Desa Cantik. Kami mohon izin untuk ikut belajar bersama karena untuk basicnya sebenarnya teman-teman dari mahasiswa juga sepertinya banyak yang belum kenal dengan apa itu InDesign. Jadi kami dari Telkom University mohon arahannya Bapak Ibu. Dan sekali lagi terima kasih sekali kami telah diundang untuk mengikuti kegiatan ini. Dari saya mungkin cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arif Ramadan atas arahan yang disampaikan. Baik, Bapak Ibu, kita menuju acara inti ya. Selanjutnya adalah materi InDesign yang akan disampaikan oleh Bapak Bilal Ali Maksor Sri Mulyono SST. Kepada Bapak Bilal, kami persilahkan. Oke, Sebelum Assalamualaikum Pak Bilal, warahmatullahi ya, izin wabarakatuh. karena kami ada tamu, masih ada tamu, jadi saya live duluan. Oke, selamat Oke, belajar Oke, Pak, teman-teman. monggo Pak. monggo Pak. Terima kasih Pak Arif. Oke, bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wabarakatuh. ya terima kasih atas kesempatannya. Eh, Perkenalkan sebelumnya, nama saya Bilal dari BPS Kota Surabaya. Dan kali ini kita akan coba melakukan sharing terkait tata cara penggunaan InDesign ya. Jadi InDesign ini salah satu dari Adobe Creative. Jadi kalau teman-teman punya Adobe Cloud Creative itu pasti ada pilihannya untuk instalasi InDesign. Selain dari Photoshop, kemudian Illustrator. Nah, sebenarnya kalau misalkan di Adobe Creative Cloud itu saling berkesinambungan. Mereka bisa saling berinteraksi antara satu sama lain. Oh, ini screen share. Oke, teman-teman mungkin bisa sambil membuka program InDesign-nya.
Oke, jadi saat membuka InDesign, itu di bagian atas itu ada file, edit, layout, type, object. Ya, seperti ini. Ini bisa dipilih nantinya. Oke, di bagian atas ini adalah menu utama. Kemudian di bagian bawah itu ada new file, kemudian open. Open itu untuk membuka file yang sudah ada. Kalau new file itu yang membuat baru. Kemudian di menu home, ya, itu udah ada presetnya. Apakah ingin membuat dokumen yang eh, size-nya itu letter atau untuk pilihan lainnya. Untuk di BPS sendiri itu publikasinya ada yang pakai ukuran A4 atau enggak yang A5 yang setengahnya ya. Kemudian di bagian bawahnya itu ada resennya. Jadi ini yang terakhir kali dibuka. Terakhir kali dibuka. Oke, misalnya aja kita ingin membuat suatu publikasi, nah satu dokumen lah ya, satu dokumen. Nah, jadi untuk unitnya itu bisa kita ganti ke milimeter. Misalkan aja kertas A4 itu berapa? 210 milimeter sampai 29,7. Nah, kemudian orientasinya itu bisa kita pilih apakah mau portrait atau landscape. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin mengatur jumlah kolomnya dari awal, itu bisa di sini. Di kolom itu misalkan di satu halaman itu ada dua, bisa kiri kanan. Kemudian marginnya itu bisa diatur di sini. Misalkan kita ubah jadi 1,5 senti ya. Oke, kita pilih yang portrait. Nah, oke, maka akan keluar seperti ini. Jadi untuk konsepnya, sebenarnya InDesign ini tuh adalah gabungan dari Word sama ya, bikin Photoshop mungkin ini. Sebentar.
Oke, jadi di bagian utama InDesign, terus di sebelah kanan, nah menunya ini bisa kita atur-atur sendiri. Jadi sama saat kita ini ya membuka di Photoshop, ini bisa kita atur. Oke, untuk install desain. Oke, oke. Terima kasih Pak Ari Ramadan. Oke, jadi mohon izin untuk InDesign itu untuk teman-teman di sini kami mengunduh yang dari ini Kuiha. Jadi pakai crack-crackan. Tapi kalau dari BPS sendiri itu memang sudah disediakan. Gitu. Jadi kalau misalkan untuk eh, yang instalasinya ada di ini di Kuiha, kami pakai di sana. Eh, Mohon izin Pak bilang, kebetulan Oke. sepertinya tim dari kami ini untuk InDesign rata-rata belum menginstal karena belum tahu sumbernya. Karena sepengetahuan kami kan selama ini Ah, untuk InDesign perlu lisensi. Di kampus juga yang ada InDesign baru yang ada di komputer lab. Nah untuk mungkin untuk belajar, apakah boleh di-share mungkin link untuk installnya Pak yang tadi ada cracknya? oh gitu nggih. Oke, mohon izin ya Pak. Oke, saya kirimkan di chat ya. Bisa di download. Oke, siap Pak bilang. Oke, kita lanjut lagi. Oke, untuk di bagian ininya, workspace-nya, jadi workspace ini saya menggunakan yang tipografi. Teman-teman bisa menggunakan lainnya sesuai yang dibutuhkan ya. Jadi untuk pemilihannya itu nanti bagian sininya akan berubah juga. Misalkan Essential Classic. Nah, jadi yang digunakan itu ya cuma ini yang page, kemudian layers, kemudian links, stroke, color, sama switch. Nah, ini agak loading bentar ya, soalnya untuk InDesign tuh agak berat sedikit.
Oke, mohon maaf. Jadi tadi sempat ini ya, sempat nge-freeze aplikasinya. Jadi saat diklik dia nggak respon. Oke, jadi ini kita sudah, oh iya, menggunakan Essential Classic. Jadi ini yang dasarnya ya. Dasarnya di bagian pages atau halaman, ini ada yang nama istilahnya eh, halaman master, page master. Jadi kalau misalkan eh nggak tahu ya, kalau di Word ada juga apa enggak? Jadi anggap aja yang page master ini adalah jenis kertas yang akan kita pakai. Kalau yang bagian bawahnya ini adalah halamannya, tampilan halaman. Jadi ketika kita ingin membuat aplikasi, misalkan ini ada gambarnya, misalkan saya tambahkan di sini. Ini konsepnya dulu aja ya. Konsepnya.
Misalkan di kertas A, master A, itu saya tambahkan lingkaran seperti ini. Yang dikasih fill warna kuning. Ini nggak perlu pakai outline. Nah, maka ketika saya menambahkan halaman di sini, dia juga akan muncul di bagian sini karena halaman ini menggunakan kertas dari ini, kertas A. Oke, terus kalau misalkan ingin menghapus, ini aja tinggal klik kemudian di drag. Nah, dia akan mengubah jenis kertas yang akan dipakai. Jadi seperti itu konsepnya. Oke, itu untuk pages. Jadi di bagian master itu kita bisa tambahkan sebanyak apapun. Misalkan kita ingin membuat halaman yang untuk bab tertentu misalnya. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 itu bisa tambahkan di sini. Kemudian yang bagian bawah ini juga kita bisa tambahkan di sini. Nah, untuk mengganti modenya, kadang saat kita tambahkan sini, katanya tambahkan di sini. Itu ini harus diklik dulu ya, harus diklik dulu. Klik 2 kali cukup. Nah, kemudian cara masukkan tabel dan gambar bagaimana caranya? Ini saya kirimkan file latihannya ya. Sambil kita latih. Oke, teman-teman bisa download. Itu ada di kolom chat. Nah, kita akan nyoba. Oke, untuk memasukkan halaman, kita bisa menggunakan Ctrl D. Misalkan kita ingin memasukkan di halaman 1. Oh ya, di InDesign itu ada konsep yang agak berbeda juga dengan yang di Word.
Jadi misalkan di Microsoft Word, saat kita memasukkan gambar, kemudian kita sorot, itu terkadang eh, ikut membesar ya. Tapi kalau yang di sini, yang kita klik itu sebenarnya adalah frame-nya. Jadi kalau misalkan ingin mengubah ukurannya, itu dengan juga Ctrl dan Shift, ikut membesar. Jadi kalau misalkan ini kita tarik garis lurus gini, nah itu yang sebenarnya berubah adalah frame-nya. Jadi frame itu adalah kotak yang berwarna biru ini. Ada kan kotak yang warna biru? Nah itu adalah frame-nya. Kemudian ketika kita ingin mengseleksi gambarnya, itu frame-nya diklik 2 kali. Nah, maka ada kotak yang warna oranye. Oranye ini merupakan eh, objeknya. Ini yang bisa kita tarik. Nah, jadi adanya fungsi frame dan objeknya yang memang dipisahkan ya, itu untuk menghindari eh, kesalahan sih. Jadi terkadang misalkan tarik garis, oh ternyata malah ikutan juga yang di bagian dalam. Nah, saat kita memasukkan gambar pakai Ctrl D tadi, itu sebenarnya ada linknya, ada keterhubungannya. Jadi ketika kita mengubah eh, objeknya di sini ya, maka di file InDesign ini itu juga akan terganti. Misalkan kita ingin mengganti triwulan 1 2024, kita ingin mengubah menjadi triwulan 2. Kita cukup mengubah file PNG-nya saja. Jadi nanti ketika kita rubah, ketika kita membuka file InDesign ya, eh, tampilan di sini itu akan berubah. Atau misalkan kita ingin mengubah gambar, itu bisa melalui ini, railing. Railing, kemudian kita ganti dengan gambar yang lainnya. Nah, cover belakang. Nah, dia kan otomatis terganti. Kemudian di tampilan sini mungkin pecah ya, karena ini ada pengurangan tampilan untuk mengubah tampilannya supaya lebih smooth. Itu ada di ini display performance yang ini yang high quality display. Jadi kalau di InDesign itu ada beberapa modenya. Ada yang fast display, ada yang typical display, kemudian ada yang high quality display. Kalau yang fast display itu ketika kita ingin eh, tetap fokus di bagian pengetikannya atau tata letak dari teksnya. Sedangkan kalau di high quality display itu kita sambil melihat kualitas gambarnya. Kalau yang typical display itu ya di tengah-tengahnya gambarnya terlihat, tapi kualitas previewnya itu dikurangi. Oke, kemudian
Kembali masih di menu page. Gimana caranya untuk menukar halamannya? Coba. Nah, cukup di drag itu aja, itu sudah bisa menukar halamannya. Jadi, eh, nggak seperti di Word. Kalau di Word kan agak susah ya, kalau misalkan ada halaman yang tertukar. Jadi, kalau untuk di InDesign, bentuk halamannya itu ya bagus seperti ini, bentuk preview halamannya. Jadi, ini tuh yang halaman pertama, biasanya yang cover itu di sebelah kanan, karena kita penjelasannya di sebelah kiri ya. Penjelasannya itu di sebelah kiri. Jadi ketika kita ingin menambahkan halaman kembali, jadi halaman satu, halaman pertama, itu ada di sebelah kanan. Kemudian di bagian page juga, itu kita bisa multiple selection page. Jadi misalnya kita ingin menghapus halaman 4 dan 5. Ini 4 dan 5, saya tekan shift, 4 dan 5, itu di delete. Oke. Oke, kemudian, ya, ini untuk page, kemudian buyers, links. Nah, kemudian gimana caranya kita eh, menambahkan tabel? Tabel ada di sini ya. Tapi supaya kita menambahkan di bagian kanan, di menu kanan, kita klik yang window, kemudian pilih yang table. Kita pasang sini. Ada table, cell style, table style. Oh, sama ini juga yang perlu kita tambahkan. Ini bagian karakter style, style pack. Tambahkan sini. Karakter, kemudian oke, misalnya saja kita ingin membuat suatu ini ya, tabel, kita harus mendefinisikan dulu dimensinya. Body row-nya ada berapa baris, kemudian total kolomnya ada berapa, kemudian header rows-nya itu ada berapa, footer-nya ada berapa. Misalkan header rows-nya ada 2, footer rows-nya 1.
Maaf. Jadi ketika saya menseleksi ini, 4 sel di atas, nah, tadi kan kita ini ya, membuat 2 header dan 4 kolom. Jadi dua ini ketika saya seleksi ke bawah itu nggak bisa, karena itu ada batasannya. Jadi dua ini itu adalah headernya, sedangkan yang 4 bawahnya itu adalah eh, bodinya atau badannya. Ketika kita ingin mengubah ukuran ini, di sini bisa, tapi misalkan ingin mengubah dari ini, itu bisa kita ubah. Misal satu cm, dan ini sama juga, misal 1 cm. Nah, seperti itu. Oke, ini untuk memasukkan labelnya. Jadi, misalkan ini nomor, ini kelurahan misalnya. Kalau kita ingin melakukan merge, itu cukup disorot aja. Sorot, kemudian ke kanan, merge cells. Satu, dua, tiga, empat. Nomor ini misal jumlahnya. Nah, kemudian di sini ada juga cell style sama table style. Kita buka. Cell stroke. Nah, jadi ini bisa kita atur-atur sedemikian rupa sehingga nanti kalau misalnya kita ingin mengubah sel lain, itu akan memiliki style yang sama selnya. Misalkan sel fill, coba. Oke, jadi seperti itu penggunaannya. Misalkan kita ingin mengedit kembali, kita ingin menambahkan bordernya, border dengan warna putih. Nah, bentuknya kan seperti ini.
Yang ini sel fiber. Nah, untuk bodinya kita bisa bikin lagi sel putih. Nah, sel filmnya adalah paper, kemudian ini misalkan tanpa ini ya, tanpa border. Kemudian misal untuk sel jumlahnya, sel total. Sel total keywordnya satu, hanya solid. Nah, kemudian ketika kita ingin menambahkan row, salah satu row, itu bisa diklik sini. Nah, ada tulisan ini, insert, insert row. Row-nya sebanyak berapa? Misal sebanyak 5. 5 bisa di bagian atasnya atau di bagian bawahnya. Bagian bawahnya. Nah, kalau bagian bawah, dia eh, terus kalau misalnya bagian atas, oh, yang above, misal nambah 1. Terus kalau misalnya ingin menghapus ini ya, menghapus style dari stylenya, ini aja tinggal pilih nol, kemudian dia akan mereset. Oke, terus kemudian ketika kita ingin ini ya, mengkopas misalkan dari Excel ke tabel sini, itu ini cukup dua sini, Ctrl V. Nah, dia akan ikut terbaca kok. Selama kita menseleksi ini, kita kan ada menseleksi 5, tinggal kita cobas, dia langsung terbaca sampai 5. Meskipun cuma kita sorot, di sini itu eh, A sama B aja, 2 baris. Dulu untuk sel.
Nah, kemudian untuk table style itu ya eh, kita mendefinisikan style dari tabelnya. Jadi dari row-nya, kemudian footer-nya bagaimana, dan body-nya. Nah, tadi kita sudah membuat header row-nya itu adalah ini ya, cell header, kemudian footer rows-nya itu adalah ini ya, yang cell total, kemudian body rows-nya itu adalah cell body. Ada style satu namanya. Nah, dia akan berubah. Ini previewnya. Coba kita ganti. Nah, ini yang ke awal. Kalau ini yang mode ada memiliki stylenya. Oke, ini untuk cell dan table style. Sama halnya dengan ini ya, yang karakter dan paragraf. Oke, kita coba. Ini kita tutup dulu. Oh ya, ini ada pertanyaan. Bagaimana cara membuat tulisan putih bentuk outline foto pimpinan pada halaman? Oke, kemudian untuk tabel yang panjangnya lebih dari satu halaman, apakah perlu insert tabel di masing-masing halaman? Apakah otomatis nyambung seperti di Word? Oke, kita coba. Ini di halaman satu. Ini kita atur dulu. Oke, misalkan ini ada tabel ini panjang, kita akan coba menghubungkan ya. Misal insert row sebanyak 20. Oh, berapa? 11, 10. Nah, kalau di InDesign, ketika kita sudah mencapai frame-nya ya, sudah habis, tapi sebenarnya ini bisa disambungkan lagi. Nah, ini ada tanda merah. Ini kita klik, kemudian kita sambungkan di sini. Nah, jadi gitu ya. Ini 23, kemudian 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ini 40.
Oke, jadi dia otomatis membuat headernya selama patch-nya itu disambungkan. Jadi nggak perlu tuh, teman-teman nggak perlu. Ini kan misal sampai 23. Terus membuat lagi grid table lagi misalnya. Nah itu nggak perlu. Jadi cukup eh, ini aja menyambungkan. Nah, terus tadi apa ya, dari Mbak Norma. Bagaimana cara membuat tulisan mengikuti bentuk outline foto pimpinan dalam kata pengantar? Hmm, yes. Coba saya menambahkan satu halaman sini. Belakang ini ada suatu text box. Oke, katakanlah elips ini adalah objeknya. Jadi bisa kita atur ya pakai text wrap. Kemudian lanjut lagi.
Ini coba saya kirimkan bahan untuk pelatihan ya. Oh, ini contoh publikasi. Kita akan coba melayouting supaya bisa berbentuk serupa. Oh ya, untuk di InDesign itu kita bisa menambahkan juga fungsi ibaratnya grid, menambahkan grid. Jadi misalkan di halaman master A, misalkan kita ingin membuat publikasi dengan di bagian atasnya itu, misalkan ini adalah gambar-gambarnya, kemudian di bawah ini adalah teksnya, itu bisa dengan menarik ini ruler yang bagian atas, kemudian di drag ke bawah. Kalau misalkan ingin menghilangkan, di drag aja kembali ke atasnya. Begitu juga dengan yang eh, dari atas ke bawah ini ya. Misalkan ingin membuat teks yang sebelah kiri aja, yang sebelah kanan aja. Atau ingin melakukan duplikat, itu bisa dengan menekan Alt sama diklik. Karena kita menambahkan di halaman master A, seharusnya di halaman yang memiliki kertas jenis A, dia akan berdampak. Nah, Oke, teman-teman buka ini ya, contoh publikasi, kita singkat aja. Nah, terlihat semua. Ya, kita akan menambahkan jadi seperti ini ya. Oke, sambil dicoba. Halaman satu itu adalah covernya, cover tampilan di Word. Kemudian ada halaman kosong. Ini sudah ada halaman kosong.
Kemudian di sini adalah em, apa tuh? Oh, halaman belakang, halaman Prancisnya itu. Jadi kita tekan Ctrl D, cover dalam. Saya tekan Ctrl Shift. Oke, jadi untuk teman-teman yang nantinya akan membuat aplikasi, biasanya jumlah halamannya itu adalah, kalau yang di BPS ya, itu jumlah halaman Romawi tambah yang angka, ditambahkan 2 itu adalah jumlah halaman PDF-nya. Jadi halaman 1 itu hitung dari sininya. Ini adalah halaman Romawi 1, 2, 3, 4, 5 sampai sebelum bab 1. Kemudian kita akan melakukan ini. Ini kita coba. Oke, kita akan mengubah ininya ya, mengubah stylenya. Jadi ketika kita klik, beda ya tampilan di bagian atas sama saat ketika saya memilih bentuk teks. Nah, di bagian atas ini akan berubah. Ini akan menjadi fontnya. Bebas. Oh, nah. Oh, nggak ada fontnya. Jadi teman-teman bisa mengganti aja sesuai dengan yang dimiliki. LV3. Oh, nggak ada. Misalkan Century Gothic. Century Gothic. Folk. Oke. Jadi di InDesign itu ada juga fungsinya. Kalau teman-teman sorot, kemudian tekan Ctrl dan Enter, nah, itu
Ya, ini ya, fungsinya. Kalau misalkan ingin mengubah ke uppercase, di uppercase, nah dia akan langsung mengubah. Ya, jadi ini ya kita coba membuat suatu paragraf style baru. Jadi membuat paragraf style itu bisa dengan cara kita membuat dulu ini ya, kemudian bisa disorot, kemudian diklik ini, create new style. Maka dia merupakan paragraf style 2. Jadi kalau di InDesign, nah, yang dasar ini itu adalah basic paragraph sebenarnya. Basic paragraph. Jadi ketika kita merubah, ada perubahan di bagian sini ada eh, tambah ya, lihat ikon tambah. Artinya apa? Artinya saya ada mengedit style dari paragraf ini. Itu regular kemudian ini oh, Oke, ini nggak bisa ternyata emang nggak bersedia ya dalam program ini. Kalau kita ganti ke Arial, nah, kita bisa juga mengubah. Jadi karena kita tadi mengkopas teksnya itu ke sini, maka dia akan mengikuti frame-nya.
Kemudian kita bisa mengatur juga ibaratnya jarak dari tulisan pertama ke frame-nya itu dari sini ya. Misalkan ingin apa, justify mau ke sini, ini yang rata akhir aja, tapi ini yang full justify di rata kiri. Ini ada di menu paragraf. Oke, kemudian kalau misalkan teman-teman ingin menghapus ini ya tampilannya. Jadi sebenarnya kalau di print, kotak biru ini nggak akan terprint, yang ungu ini juga nggak akan terprint. Itu cukup dengan klik Ctrl H itu untuk menghapus ini ya frame. Menonaktifkan frame itu pakai Ctrl H sama ya grid line. Grid line itu pakai Ctrl titik koma. Menyusun. Nah, terus kita tambah lagi halamannya. Kita ingin nambahkan di tengah. Satu. Oke, di bagian atas, ini penyusun. Ini sangat beda ya. Statistik ini berarti bisa kita pasangkan ini skala 2 objektif satu. Di paragraf 4. Nah, ini rata tengah semuanya.
Kemudian kita mengantar. Oh iya, teman-teman bisa ya menambahkan frame dari teks itu lebih dari satu dalam setiap halaman. Jadi ibaratnya kalau di Word itu berbentuk text box. Misalkan ingin menambahkan ini, misalkan ini saya copy ya, saya copy, mau saya isi dengan ini. Nah ini bisa disiasati seperti ini. Nah ini rata tengah. Oh ya, kalau misalkan teman-teman ingin uh, eh, menemukan hal seperti ini cukup diklik 2 kali ya. Nanti dia akan otomatis menambah frame-nya sebanyak baris yang diperlukan. Jadi misalkan gini, ini nggak perlu diklik ini ke sini. Nah, nggak perlu, soalnya dia akan membentuk text box baru. Jadi cukup diklik ini aja. Nah, terus ini kan kita pakai ini ya, full justify left. Kan ada ya yang kayak defini, terus ada strip, sini bisa dihilangkan ini hyperlink. Ini yang nggak perlu. Ini kalau dicentang dia akan muncul, kalau di uncentang dia akan seperti ini. Nah, misalkan kita ingin mengubah kata pengantar ke semua style yang eh, memiliki style paragraf style 1 itu kita ubah ke all caps. Nah, dia akan merubah ini ya. Coba kita ubah ke yang untuk small caps. Kita ubah.
Ubah warna. Nah, ini sudah terganti ya warnanya ya. Jadi ketika kita ubah paragraf stylenya, yang paragraf style 1 itu menjadi warna biru. Kemudian kita pindahkan. Mengantar daftar isi daftar KPR.
Oke, misalkan saja ya kita coba membuat ininya ya, daftar isinya. Misalkan di batch ini adalah tabel, kemudian daftar gambar, daftar lampiran, bab satu, ini bab dua, bab tiga ulasan dan ringkasan, daftar pustaka, lampiran. Jadi dari masing-masing judul ini sudah memiliki style yang sama, maka kita bisa menambahkan daftar isinya. Ya, buat table of contents. Stylenya style 1, kemudian yang kita masukkan coba style 1. Paragraf style 1 aja. Paragraf style 1. Oke. Nah, jadi dia akan membentuk ya, membentuk suatu list yang memiliki paragraf style 1. Karena kita tadi menambahkan kalau stylenya itu adalah 1, ya ini stylenya paragraf 1. Coba kalau paragraf. Nah, ketika saya mengganti, itu adalah yang bagian atasnya yang saya ganti. Daftar isi.
Misal sama halnya dengan informasi atau apa. Oh, dia nggak masuk di sini ya. Tempat. Oke, sudah hilang kata pengantar, daftar isi. Mas Bilal, mohon maaf Dalam, mengingatkan, waktu tinggal 6 menit lagi, Mas Bilal. Terima kasih. oke, makasih. Oke, teman-teman, kira-kira ada yang mau ditanyakan kah? Kalau nggak ada, mungkin kita akan lanjut lagi ke part berikutnya ya. Soalnya, selain kita akan membuat satu dokumen ini, INDD, itu ada fitur lagi. Kita bisa menambahkan IMDb. Jadi InDesign Book. Kalau ini kan masih bentuk dokumen ya, INDD. Nanti kita akan coba membuat yang ini, yang booknya, membentuk buku. Jadi konsepnya kalau dokumen itu akan jadi satu PDF, tapi kalau InDesign Book itu bisa eh, mengkolase atau mengumpulkan, mengcompile beberapa dokumen menjadi satu dokumen book. Oke,
Ada yang mau ditanyakan? Oh iya, daftar hadirnya jangan lupa ya. Mas Bilal, mohon izin mengingatkan untuk link daftar Heeh. hadir bagi seluruh peserta bisa dilihat di fitur chat ya. Monggo silakan diisi daftar hadirnya. Monggo Oke, untuk terima teman-teman, kasih. mungkin ada yang mau bertanya. Oke, nanti ngerjain PR ya. Ini belum tahu PR-nya apa ya. Atau teman-teman ada request mau PR-nya apa? Monggo ditentukan aja Mas Bilal untuk PR-nya. Ya, nanti saya diskusikan dengan ini ya, Bu Rini sama Bu Dia mungkin. Atau Bu Ratna. Baik, baik Pak Bilal. Bagaimana Pak Bilal? Materi sudah selesaikah? Oke, sudah selesai Mbak. Mungkin cukup sekian ya. Karena di luar awan berwarna putih, cukup sekian. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Bilal atas ilmunya. Semoga ilmu di sore hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, baik yang di BPS Kota Surabaya ataupun yang di luar BPS Kota Surabaya. Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara webinar SKAK dengan tema belajar menyusun publikasi dengan InDesign telah selesai. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mewakili panitia, kami mohon maaf bila ada hal-hal dalam penerimaan Bapak Ibu sekalian yang kurang berkenan selama penyelenggaraan webinar ini. Pantun dulu ya sebelum mengakhiri. Pakai seragam warna abu-abu. Cakep. Setelah dipakai, jangan lupa dicuci bajunya. Artinya. Apa ya artinya? Lah, Terima kasih iya wis atas sampeyan, Bu. kehadiran Bapak Ibu. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Jangan Terima lupa kasih. berbahagia dan Terima kasih, Mas tersenyum. Arif.